Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini yaitu diharapkan kalian mampu membedakan jenis-jenis media dasar, menjelaskan karakteristik media, serta mampu menjelaskan beberapa jenis media pembelajaran. Oke, yang pertama yaitu jenis media pembelajaran. Nah, menurut Hennig et al, ya, media dasar itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada teks, kemudian ada audio, visual, media bergerak, manipulatif, dan juga orang. Mulai dari teks. Teks di sini merupakan karakter alfanumerik yang dapat ditampilkan dalam berbagai format. Nah, contohnya ada media tercetak ya, khususnya ya. Ada misalnya contohnya ada poster, buku, layar komputer. Kemudian di sini ada contoh LKS begitu kan? Ya. Kemudian ada poster sains. Di sini ada beberapa poster yang di dalamnya ada gambar kartun dan lain sebagainya. Kemudian audio. Nah, audio merupakan media yang dapat diputar dan didengarkan oleh si penerima. Dalam hal ini penerima tentu saja adalah peserta didik ya, yang isinya merupakan berbagai macam informasi, baik itu musik, kemudian suara benda, kemudian atau apapun itulah yang bisa didengar ya, baik itu asli maupun yang sudah hasil rekaman ya. Kemudian visual. Nah, kalau visual berarti merupakan segala sesuatu yang dapat meningkatkan pembelajaran dan dapat dilihat oleh peserta didik. Oke, contohnya ada berbagai macam. Ada poster, foto, komik, ya, kartun, grafik, infografik, chalkboard, dan lain-lain. Nah, biasanya visual dan juga teks tadi ya, itu digunakan secara bersamaan. Artinya, ada gambar visual dan juga ada karakter alfanumerik. Misalnya poster seperti itu. Pasti di dalamnya juga kita akan menemukan tulisan-tulisan dan juga beberapa karakter alfanumerik. Kemudian ada juga infografis. Nah, kalau infografis ini merupakan satu kumpulan apa ya? Ini contohnya ya. Ini adalah infografis. Nah, berupa satu poster, mirip seperti poster, tapi di dalamnya memberikan info berupa grafis. Nah, jadi grafis yang bisa memberikan informasi kepada peserta didik seperti itu ya. Di sini contohnya adalah states of matter. Nah, di sini ada grafis-grafis ya, ada grafis bentuk bagaimana sih ikatan atom kalau untuk liquid, solid, gas gitu kan. Kemudian state of change seperti apa, kemudian dijelaskan. Nah, inilah infografis. Kemudian yang selanjutnya yaitu media bergerak. Media ini menunjukkan pergerakan, baik itu animasi yang bisa dibuat dengan berbagai macam software. Sekarang ada yang namanya software authoring, ya, ataupun ditampilkan dalam bentuk video. Nah, ini ada animasi, simulasi, begitu ya. Kemudian video, ada berbagai macam software authoring, salah satunya adalah Adobe Flash. Selanjutnya adalah manipulatif. Media 3 dimensi yang dapat dilihat dan dipegang oleh peserta didik secara langsung. Nah, sebagai media manipulatif. Ini ada planetarium, kemudian ada molimod, ada alat peraga PLTA, begitu ya. Atau juga di sini ada robot
Wiggle, gitu kan, Wiggle robot yang biasanya digunakan dalam pembelajaran berbasis STEM. Oke. Yang selanjutnya adalah orang. Nah, media orang ini biasanya difungsikan untuk menjelaskan suatu materi begitu ya, untuk memerankan suatu keadaan. Contohnya kita menggunakan role play. Nah, role play ini contohnya di sini. Bagaimana reaksi terjadi kalau di sini ada C ya, atom karbon C yang dia memiliki 4 elektron valensi atau istilahnya 4 tangan begitu kan, dengan oksigen. Bagaimana nanti ikatannya? Nah, ini menyimulasikan. Kemudian, selain itu orang juga bisa digunakan sebagai objek pengamatan. Biasanya seringkali kita melaksanakan beberapa praktikum yang objek pengamatannya adalah teman kita atau manusia begitu ya. Misalnya untuk mengetahui karakteristik atau ciri-ciri dari manusia atau misalnya genotip dan fenotip seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke jenis media pembelajaran IPA. Kalau tadi media pembelajaran dasar, ini khusus untuk IPA. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat dan bahan ini yang dimaksud adalah alat dan bahan percobaan. Biasanya ditemukan di laboratorium gitu ya. Seluruh alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan dalam praktikum, baik itu untuk kegiatan observasi maupun eksperimen. Nah, apa saja itu? Oke. Ada misalnya klem, tripod, kemudian atau kaki 3 gitu ya. Kemudian buret. Kalau bahan mungkin ada biuret, ada aquades dan lain sebagainya. Saya rasa ini kalian sudah paham, ada mata kuliah terkait dengan penguasaan atau pengelolaan laboratorium ya. Selanjutnya adalah alat peraga atau model. Nah, alat peraga atau model ini maksudnya adalah tiruan dari fenomena yang sesungguhnya. Model, kalau kita bisa lihat model itu kan dia memperagakan sesuatu gitu ya. Nah, fungsi dari model ini maupun alat peraga itu fungsinya untuk menunjukkan fenomena yang biasanya bersifat abstrak atau sulit untuk diamati. Sulit untuk diamati itu maksudnya bagaimana? Apakah itu ukurannya yang terlalu besar seperti planet-planet begitu ya, tata surya, atau dia malah terlalu kecil? Contohnya adalah sel, bakteri, DNA begitu kan? Kita akan sangat sulit untuk mengamatinya secara langsung. Bagaimana caranya kita bawa ke kelas? Ya menggunakan alat peraga atau model IPA ini. Nah, contohnya ini adalah torso. Torso untuk mengamati anatomi tubuh manusia. Sebenarnya kita bisa mengamati bagian tubuh kita sendiri. Tapi kan kalau di dalam-dalamnya gitu ya, anatomi dalamnya kan sulit sekali. Sehingga kita membutuhkan torso. Dan ada juga misalnya molimot. Ini bagaimana sih ikatan antar atom gitu kan. Ini atom, berbagai macam atom di sini ada, kemudian nanti dia akan digabung-gabungkan dengan ini. Penghubungnya atau pengaitnya gitu ya. Lubang-lubangnya itu sudah sesuai. Oh, kalau misalnya atom karbon dia punya berapa tangan begitu kan. Itu nanti bisa disusun sedemikian rupa sehingga bisa memudahkan siswa memahami bagaimana ikatan kimia. Kemudian peraga model atom. Oke. Atom itu sebenarnya baru pemodelan ya, bentuk-bentuknya kita juga tidak bisa mengamati secara pasti. Sehingga kita butuh satu alat peraga untuk memodelkan atom ini. Oke. Kemudian ada model DNA. Ada juga model sel hewan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah realia. Realia itu apa? Media pembelajaran yang diambil dari objek IPA yang sebenarnya. Baik itu yang sudah diawetkan maupun yang asli.
ya yang ada di alam. Contohnya kalau di biologi atau di IPA biasanya kita menggunakan spesimen awetan, baik itu untuk tumbuhan maupun hewan gitu ya. Bahkan untuk kingdom yang lain juga bisa diawetkan kalau kita punya objeknya. Kemudian preparat. Nah, preparat ini fungsinya tentu saja untuk mengamati strukturnya di bawah mikroskop gitu ya. Preparat. Kita buat preparat dari objek IPA yang sebenarnya. Selanjutnya adalah spesimen awetan yang kemudian dibuat dari bioplastik atau resin. Ya, mungkin kapan waktu kita akan belajar menggunakan resin ini untuk membuat spesimen awetan ya, baik itu untuk tumbuhan maupun hewan. Tapi tentu saja syaratnya kalau untuk media pembelajaran, di situ harus menunjukkan bagaimana fungsi dari media itu ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk diawetkan, tetapi juga kita harus menampilkan klasifikasinya gitu kan, nama ilmiahnya, habitatnya di mana, seperti itu. Sehingga spesimen ini bisa digunakan oleh siswa ataupun guru dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada herbarium, ini juga spesimen awetan ya. Kemudian kalau yang ini adalah beberapa jenis batu-batuan, misalnya sedang mempelajari tentang IPBA, jenis-jenis batuan. Nah, ini bisa digunakan dan ini batuannya adalah batuan asli yang dikumpulkan dari berbagai lokasi begitu. Jadi ini disebut dengan realia. Kemudian realia yang lain juga adalah tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah atau sekitar tempat tinggal peserta didik gitu ya. Baik itu yang dia hidupnya secara higrofit, hidrofit maupun xerofit begitu ya. Kemudian multimedia. Nah, apa yang dimaksud dengan multimedia? Merupakan penggunaan beberapa jenis media dalam sekali waktu. Di dalamnya memuat teks, ada visual atau gambar, ada video, audio, animasi dan lain sebagainya. Salah satu jenis multimedia yang kadang-kadang digunakan oleh guru dan ini dikembangkan oleh salah satu universitas yaitu Universitas Colorado itu adalah PET. Nah, PET ini bisa nanti kalian kunjungi di websitenya PHET gitu ya, tinggal kalian klik. Dan beberapa memang ini dibuat gratis atau tidak berbayar dan kalian bisa mengaksesnya. Kemudian juga beberapa animasi atau multimedia yang dibuat dengan software authoring. Seperti saya katakan tadi ada Adobe Flash, kemudian kalau dulu namanya Macromedia Flash gitu ya. Bahkan ini juga bisa dibuat dengan PowerPoint. Nah, gitu. Augmented reality ya dan juga virtual reality. Nah, augmented reality ini adalah salah satu contoh multimedia yang sekarang sudah berkembang sangat pesat, bahkan digunakan di berbagai bidang. Nah, nanti silakan untuk penjelasan terkait dengan augmented reality bisa melihat di video saya yang lain. Ya, ini berkaitan dengan mixed reality. Kemudian ada juga virtual reality lab. Nah, sekarang zamannya apa-apa itu serba digital. Sehingga virtual laboratorium ini sangat membantu peserta didik ketika pembelajarannya harus secara daring. Ya. Siswa itu bisa mendapatkan pengalaman yang semaksimal mungkin walaupun dia melaksanakan praktikumnya itu secara virtual. Artinya virtual itu dia ada softwarenya. Kemudian di sini misalnya siswa bisa mengukur, bisa menimbang, bisa menggunakan raca, bisa menggunakan botol titrasi dan lain menggunakan labu titrasi dan lain sebagainya begitu ya. Mirip dengan laboratorium yang sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan virtual lab. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan media pembelajaran. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah menentukan jenis media yang tepat. Sesuaikan dengan tujuan dan materi ajar. Artinya, media yang kita pilih itu harus sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya saya ingin meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Maka bisa jadi media ini nanti malah dibuat oleh siswa atau dihasilkan dari proyek begitu ya. Atau ingin menunjukkan satu fenomena. Berarti kita menggunakan alat peraga gitu ya, bisa jadi, atau menggunakan video. Kemudian mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Nah, media ini harus disesuaikan dengan bagaimana perkembangan kognitif dari peserta didik. Apakah dia masih jenjangnya TK begitu ya, atau dia sudah SMP, atau dia sudah di perguruan tinggi. Itu dia memiliki perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Nah, apakah dia bisa berpikir abstrak atau belum? Kalau dia belum bisa berpikir abstrak, ya jangan gunakan media pembelajaran yang rumit begitu ya. Kita gunakan yang menarik, warnanya kalau bisa juga menarik. Nah, ini dalam rangka untuk mengakomodir perkembangan kognitif peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar ada auditoris, visual, maupun audiovisual, serta kinestetis. Nah, kalau bisa siswa itu memperoleh berbagai pengalaman itu dalam satu media pembelajaran. Atau kita gunakan media pembelajaran yang beragam. Artinya bukan hanya visual saja, bukan hanya audio saja, melainkan juga bisa jadi kinestetis gitu ya, bisa digerak-gerakkan. Kemudian juga kalau bisa mempertimbangkan latar belakang sosioekonomi, bahkan juga budaya. Artinya ketika secara sosial ekonomi mungkin siswa itu belum mengenal gadget begitu ya. Nah, itu akan kesulitan sekali ketika kita menggunakan multimedia yang hanya bisa diakses melalui komputer atau PC. Nah, misalnya ini kan sebagai suplemen untuk di rumah begitu ya. Kemudian di rumah mereka tidak punya PC, lah software yang kita berikan itu menjadi sia-sia. Jadi kita juga harus mempertimbangkan hal itu. Selanjutnya, kita sajikan media dengan tepat. Artinya, tadi kita sudah bahas tentang tujuan. Nah, lalu bagaimana metode pembelajaran yang digunakan? Kemudian alokasi waktu serta cakupan materi. Seberapa banyak sih materi yang harus disampaikan? Memang kalau media ini sifatnya multimedia tadi ya, kita juga bisa insert di dalamnya beberapa materi sehingga siswa bisa mengulasnya kembali di rumah. Nah, tapi juga ada kelebihan, ada juga kekurangannya, kan seperti itu. Sesuaikan dengan metode pembelajaran, maksudnya ketika kita menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya misalnya eksperimen gitu ya, berarti ya kita akan memilih media pembelajaran berupa alat dan bahan tadi ya. Atau kita ingin mendemokan bagaimana bulan sabit begitu ya, bagaimana umbra dan penumbra. Nah, itu juga kita akan gunakan alat peraga dan lain sebagainya. Artinya kita sebagai seorang guru harus kreatif dan inovatif dalam memilih media pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah gunakan media dalam situasi dan kondisi yang tepat. Artinya ketika kita menggunakan media, itu kita juga harus menguasai materi. Kemudian kita juga harus bisa mengelola kelas dengan baik, apalagi kalau kita ingin mendemokan gitu ya. Pastikan kita bisa mengelola kelas sehingga seluruh siswa di kelas itu bisa melihat demonstrasi yang kita lakukan. Kalau kita menggunakan video, pastikan sekolah itu punya LCD sehingga kita bisa menayangkan
video yang sudah kita buat atau mungkin kita sediakan ya, dengan semaksimal mungkin. Jadi sudah ada videonya tapi pada akhirnya kita tidak bisa memutarnya dengan LCD, itu akan apa ya, kurang maksimal. Kenapa? Karena tidak seluruh siswa bisa melihatnya dengan baik begitu. Oke. Mungkin itu untuk media pembelajaran hari ini ya. Saya ingin memberikan tugas kepada kalian dan tugas ini sifatnya individual. Silakan kalian merancang sebuah alat peraga IPA. Materinya bebas ya untuk kelas 7, 8 dan 9. Tapi pastikan kalian tidak memilih materi yang sama gitu. Kemudian silahkan kalian jelaskan mengapa kalian memilih media tersebut, alasannya apa. Dan jelaskan juga mekanisme kerja dari media tersebut. Jadi alasannya dan mekanisme kerjanya kalian juga harus sampaikan. Nah, sampaikan dalam bentuk tertulis ya. Tugas ini dikumpulkan 2 minggu lagi dan kalian nanti saya minta untuk mempresentasikannya. Tugas ini akan saya upload juga melalui Google Classroom untuk lebih jelasnya gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian berikan komentar melalui Google Classroom. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.